Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Handayani. Saya dari Prodi PGSD kelas 23C. Pada video ini, saya akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Petualangan Mencari Buku Ajaib, karya Putri Handayani. Di dalam hutan yang lebat, terdapat sebuah sekolah yang sangat istimewa. Sekolah itu bukan sekolah biasa, melainkan sekolah hutan. Disinilah para hewan belajar untuk menjadi hewan yang berbudi, cerdas, dan saling tolong-menolong. Mereka semua diajarkan oleh guru kancil yang memakai kacamata. Suatu hari, guru kancil memberikan tugas spesial. Mereka harus mencari buku ajaib yang ada di gua seberang sungai. Konon katanya buku itu bisa membuat pemiliknya menjadi bijak. Dengan penuh semangat, murid-murid sekolah hutan mulai mempersiapkan diri untuk keberangkatan. Kelompok mereka terdiri dari ayam, kambing, angsa, dan juga bangau. "Naiklah ke punggungku, ayam, agar kamu tidak kelelahan," kata kambing. "Tidak perlu, kambing, aku bisa sendiri," balas ayam kepada kawannya karena tidak ingin merepotkan. Mereka berjalan melewati hutan bagian dalam yang semakin rimbun. Mereka sudah lama berjalan dan gua yang dituju masih sangat jauh. Alhasil, bangau mengeluh karena teman-temannya berjalan sangat lambat. "Aku pergi dulu ya, nanti kalian menyusul," ucap bangau kemudian pergi. "Tapi bangau, kita harus bersama," teriak angsa. "Biarkan saja dia, kalau dia butuh bantuan, dia pasti kembali," kata ayam. Perjalanan yang jauh membuat mereka kehausan, sementara bekal minum yang mereka bawa sudah habis. Untungnya saat itu mereka menemukan kubangan air. Namun, lubangnya cukup dalam, sehingga kambing tidak bisa mengambil minum. Angsa pun memiliki ide yang cemerlang untuk membantu temannya. Angsa mengambil selembar daun jati dan membentuknya seperti centong. Angsa menggigit bagian bawahnya. Angsa turun ke kubangan air, lalu mengambil air untuk diberikan kepada kambing. Kambing sangat berterima kasih kepada angsa. Dengan bantuan angsa, kambing bisa menghilangkan dahaganya, sehingga bisa melanjutkan perjalanan. Mereka bernyanyi selama perjalanan agar tidak merasa bosan. Tiba-tiba, mereka terdengar suara yang tidak asing. "Tolong, tolong aku, apakah ada orang?" Angsa menyadari jika itu adalah suara bangau. "Tolong!" suaranya terdengar lagi. Mereka segera memanggil-manggil bangau sembari berlari ke sumber suara. Semakin ke dalam, hutan itu semakin gelap dan hanya ada sedikit cahaya. "Bangau, kamu di mana?" teriak kambing. "Aku di sini," balas bangau berteriak. Kambing dan yang lain berlari ke arahnya. Bangau duduk di bawah pohon karena takut sendirian dalam kegelapan. Kedatangan teman-temannya membuat bangau lega. Bangau meminta maaf atas keegoisannya tadi. Namun, ada masalah baru yang membuat perjalanan mereka terhenti. Semuanya tersesat di dalam hutan itu. Bangau bertanya dengan cemas, "Bagaimana cara kita keluar?" "Tenanglah bangau, pasti ada jalan keluarnya," kata ayam yang bijak. "Benar yang dikatakan ayam, sekarang kita harus tenang dan memikirkan cara," kata kambing. Kambing terlihat diam sambil berpikir. Kemudian kambing menemukan sebuah ide. "Aku tahu caranya," seru kambing. "Mari kita gunakan matahari sebagai panduan. Kita bisa lihat arah bayangan kita dan ikuti arah sebaliknya," kata kambing dengan yakin.
Dengan menggunakan cara tersebut, mereka akhirnya bisa keluar dari hutan yang gelap dan menyeramkan. Perjalanan selanjutnya, mereka harus melewati sungai yang penuh buaya. Itu menjadi rintangan baru bagi mereka. "Buaya, oh buaya, bisakah kamu membantu kami menyeberang?" tanya angsa. Seekor buaya muncul, lalu tertawa. "Hahaha, aku bisa saja membantu kalian, asalkan kambing tinggal di sini untuk menjadi temanku," kata buaya. Mereka semua tidak ada yang mau. Buaya pasti hanya berakal saja untuk menyantap kambing. Akhirnya rencana itu diurungkan. Mereka kembali berpikir bagaimana caranya untuk menyeberangi sungai. Sementara jembatan di sebelah sana sedang rusak. Kambing pasti tidak bisa melewati jembatan itu. Kambing dan ayam akhirnya menemukan ide. Mereka berjalan menuju jembatan itu. Kambing lalu menyuruh bangau untuk terbang dan melihat kerusakan jembatan. Tidak lama kemudian, bangau kembali berkumpul bersama mereka. Bangau berkata, "Beberapa kayu yang ada di jembatan hilang. Mereka tidak bisa melewatinya dengan kondisi seperti itu." "Tak apa bangau, kita bisa memperbaiki jembatan itu dengan mengumpulkan kayu-kayu yang ada di sekitar," ucap kambing dengan semangat. "Ide bagus kambing, ayo kita cari sekarang," seru ayam dan angsa bersamaan. Mereka bersemangat untuk mencari kayu-kayu berukuran sedang, tapi kuat. Nantinya bangau akan membawa kayu-kayu itu dan menatanya di bagian jembatan yang rumpang. Bangau terbang bolak-balik membawa kayu untuk memperbaiki jembatan. Beberapa saat kemudian, jembatan selesai diperbaiki. Kambing menyuruh yang lainnya untuk berjalan terlebih dahulu. Tapi ayam tidak mau. Ayam mengatakan ingin menemani kambing untuk melewati jembatan tersebut. "Semuanya aman kambing, ayo bergegaslah ke sini," teriak angsa dari kejauhan. Kambing mengangguk. Dia berjalan bersama ayam dengan hati-hati. Kambing berjalan dengan tenang dan terus melihat ke depan. Kambing akhirnya tiba di seberang sungai. Mereka bergegas menuju gua yang dimaksud oleh Guru Kancil sebelum petang datang. Menurut Guru Kancil, gua tersebut ada di dekat pohon kembar di hutan seberang sungai. Tepat sekali, di depan mereka sudah ada pohon kembar dan gua itu. Kambing berjalan masuk dan diikuti yang lainnya. Ada sebuah sinar yang terang di dalam gua tersebut. Ayam sangat penasaran, sehingga ia terbang menghampiri benda yang ada di atas batu tersebut. Menakjubkan sekali, ternyata itu adalah buku yang dimaksud Guru Kancil. "Kita menemukannya," seru ayam dengan sangat gembira. Angsa membuka satu persatu halaman. Isinya membuat mereka semua takjub. Rupanya Guru Kancil benar, buku ini sangat ajaib. Isinya adalah tentang cara-cara yang diajarkan leluhur hutan untuk menjadi hewan yang bijak. Ayam memeluk kambing dengan kepakan sayapnya. "Terima kasih kambing, berkatmu kita semua bisa menemukan buku ini dan memenuhi tugas Guru Kancil." "Sama-sama ayam, ini semua berkat kerjasama kita semua," kambing berkata dengan rendah hati. Setelah berpelukan dalam kebahagiaan, mereka bergerak cepat meninggalkan hutan karena hari sudah mulai gelap. Langkah-langkah mereka penuh semangat, tidak sabar untuk sampai di sekolah dan memberitahu Guru Kancil tentang keberhasilan misi mereka. Dengan misi yang diberikan Guru Kancil, para hewan menyadari jika semua rintangan pasti bisa terlewati. Bekerja sama dan berpikir dengan bijak adalah kunci untuk melalui perjalanan yang tidak mudah itu. Bangau pun belajar untuk tidak menjadi hewan yang egois dan saling pengertian dengan semua temannya.